back to my channel, nama aku Istri Kusuma. Balik lagi di sesi Saital. Sorry banget, udah lama banget aku nggak bikin video karena memang jadwal kerja aku lumayan padat. Aku kadang sampai malam juga, dan Sabtu Minggu juga kadang aku udah keburu capek, nggak sempet bikin. Jadi sorry banget aku baru bikin video. Dan sesuai judul videonya, di sini aku mau ceritain pengalaman aku, gimana caranya aku dapat kerjaan setelah aku lulus. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke inti videonya. Keep on watching. Nah, di sini yang pertama aku mau ceritain dulu dari sebelum aku lulus atau sebelum aku wisuda. Jadi mungkin di sini aku udah sidang ya, udah beres sidang, udah sidang UP, sidang akhir juga udah. Di sini saat-saat aku mau ceritain dari mulai aku menunggu saat-saat wisuda, yaitu kira-kira 1 bulan aku nunggu wisuda. Jadi benar-benar 1 bulan itu aku free banget, aku nggak ada kegiatan apapun, nggak ada kegiatan kampus gitu. Jadi aku waktu itu sempat pulang dulu ke rumah karena kan aku ngekos juga, jadi aku pulang ke rumah. Terus ya di situ sih harusnya itu adalah saat-saat aku untuk mulai mencari kerja. Nah, tapi di sini aku mau ceritain kenapa aku di saat-saat seperti ini aku belum nyari kerja waktu itu. Jadi waktu itu aku emang sengaja pengen istirahat dulu karena ya aku tahu gitu, aku ngerasa capek selama 4 tahun kuliah. Jadi aku pengen ngebikin otak aku tuh refresh dulu sebelum aku dapat kerja gitu. Takutnya otak aku kaget apa gimana gitu. Jadi aku pengen mengistirahatkan diri dulu sebelum aku nanti mulai terjun ke dunia kerja gitu. Sebenarnya emang di saat-saat kayak gini tuh, di saat-saatnya 1 bulan nganggur ini sebelum wisuda, ya ada sih beberapa teman aku yang udah dapat kerja dan udah langsung pindah keluar kota. Tapi di sini aku tetap teguh sama pendirian aku. Aku nggak mau dulu ngelamar kerja, aku nggak mau apply dulu ke perusahaan-perusahaan. Aku tetap pengen istirahatin diri aku dulu sebelum aku nanti masuk ke dunia kerja. Pokoknya di fase-fase ini aku tuh bener-bener puas-puasin dulu. Aku banyakin main sama teman-teman karena kebetulan aku nanti mau pindah juga, jadi aku mau puas-puasin main sama teman-teman aku yang di Bandung gitu kan, karena nanti bakal susah banget ketemu, apalagi nanti kalau udah pada kerja, pada nikah itu lebih susah lagi ketemu gitu. Makanya aku pengen puas-puasin dulu main, puas-puasin dulu aku istirahat, tidur-tiduran, rebahan. Mungkin ini terkesan kayak pemalas, tapi ini adalah fase dimana aku benar-benar bisa mengistirahatkan diri aku gitu. Jadi ya mungkin tiap orang punya persepsi yang beda-beda. Kalau aku sih pengennya mengistirahatkan diri dulu aja sebelum aku masuk nanti ke dunia kerja gitu, karena kalau kita udah kerja itu bakal susah lagi dapetin waktu-waktu untuk istirahat gitu, kecuali ya untuk Sabtu Minggu sih bisa ya. Tapi ternyata setelah kerja itu Sabtu Minggu pun serasa kayak nggak cukup gitu waktunya. Jadi ya makanya untuk di 1 bulan ini aku mau istirahatin diri dulu gitu. Dan di 1 bulan ini pun aku nggak persiapan untuk ngebuat CV atau ngebuat surat lamaran kerja dan sebagainya. Aku nggak persiapin kayak SKCK, kartu kuning dan sebagainya. Aku bener-bener belum nyiapin apapun untuk ngelamar kerja, karena kan harusnya ya di saat free kayak gini ya aku udah siapin gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, aku wisuda. Jadi waktu itu aku wisuda di bulan Agustus, tanggalnya aku agak lupa. Kalian mungkin yang follow Instagram aku pasti tahu aku wisuda tanggal berapa. Jadi waktu itu aku wisudanya ada 2, yaitu wisuda fakultas dan juga wisuda universitas. Jadi untuk yang wisuda fakultas itu lebih kayak ke yudisiumnya gitu, acara yudisium, cuman itu tetap pakai kebaya, pakaian formal, di make up juga. Jadi benar-benar kayak wisuda aja gitu, cuman itu kayak persatuan yudisium dengan wisuda fakultas. Nah, itu selang 2 hari setelah itu aku mengikuti wisuda universitas. Nah, setelah wisuda aku bertekad untuk langsung apply pekerjaan atau ngelamar kerja di perusahaan-perusahaan. Jadi dimulai dari aku searching dulu di internet. Aku bener-bener baru nyari kerja itu, baru nyari-nyari di internet itu setelah aku wisuda. Jadi beberapa aplikasi yang aku cari untuk lamar-lamar kerja itu adalah aplikasi LinkedIn, terus juga ada di website topcareer.com, terus ada job career kalau nggak salah ya. Pokoknya aku cari di Google aja gitu. Cuman kebanyakan, paling banyak itu aku lihatnya di LinkedIn karena itu paling enak banget menurut aku untuk nyari kerja gitu ya. Nah, dari situ aku dapat info-info, email ataupun kontak-kontak untuk aku apply pekerjaan gitu. Dan di situ aku benar-benar fokus untuk cari kerja sebagai HRD. Dan di situ yang aku cari persyaratannya yang memang untuk fresh graduate dan juga yang memang gak punya pengalaman gitu ya. Jadi karena aku kan masih baru lulus, jadi aku carinya juga yang persyaratan yang tidak perlu ada pengalaman gitu. Jadi aku udah beberapa kali apply ke perusahaan, kayak aku 1 hari bisa
5-6 nge-email ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, dan waktu itu kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu setelah aku wisuda itu aku dapet tawaran interview dari perusahaan kimia di Bandung. Kebetulan aku pengen dapat kerja di Bandung juga karena aku udah betah juga di sana. Jadi aku seneng banget waktu itu aku dapat interview. Nah, tapi ada kesalahan aku. Kesalahan aku adalah HP aku di silent dan waktu itu aku lagi benar-benar gak megang HP sama sekali. Jadi waktu itu dari pihak perusahaannya itu nelfon aku, tapi gak keangkat. Nah, aku baru sadar itu setelah jam 9 malam. Kan aku gak mungkin dong mau nelfon ulang atau nelfon balik ke perusahaannya jam 9 malam. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk telepon baliknya di besok hari, itu pas pagi hari. Taunya pas aku besoknya telepon dari pihak perusahaan itu katanya mau dimulai interviewnya jam 9 pagi. Terus mereka bilang kan, mungkin dicoba di lain waktu aja karena kita juga udah ada kandidat lain katanya, bla bla bla. Aku kurang inget kayak gimana mereka ngomongnya. Ya intinya aku udah gak bisa ikut interview di perusahaan itu. Di situ aku kayak sedih banget sih karena itu perusahaannya lumayan cukup gede juga. Terus akhirnya dari situ aku sempat agak down juga karena itu pertama kali aku dapat tawaran interview. Ya udah akhirnya aku nggak putus asa, aku nyari-nyari lagi di LinkedIn, aku nyari-nyari di Google dan sebagainya. Pokoknya semuanya aku cari lamaran-lamaran tentang ke HRD-an. Aku benar-benar fokus untuk nyari di HRD aja karena aku benar-benar pengen ngegunain ilmu aku di psikologi itu di dunia kerja gitu. Ya udah akhirnya aku cari, terus aku nge-apply HRD ada di Jakarta waktu itu di perusahaan makanan gitu. Terus juga ada di perusahaan kayak outsourcing gitu. Jadi pokoknya ada 5 perusahaan di Jakarta yang manggil aku untuk interview. Aku sempat tertarik sih waktu di Jakarta, cuman kalau masih baru kayak gini kayaknya mending di deket rumah aja deh kerjanya gitu kan. Jadi uang gaji aku tuh nggak kepotong uang transport, uang jajan, uang kosan dan sebagainya. Nah, akhirnya ke-5 tawaran yang ada di Jakarta itu aku nggak ambil. Padahal yang aku tahu gitu ya, itu kayaknya berpeluang besar banget sih aku bakal keterima karena dari cara mereka nelfon aku waktu ngundang interview itu ya kelihatan mereka itu kayak emang benar-benar lagi butuh karyawan banget. Jadi makanya ketika aku mungkin datang ke sana kemungkinan besar aku bakal langsung keterima gitu. Ya udah, cuman aku mikir lagi ya rezeki nggak kemana. Kalau misalkan memang masih ada rezeki yang lain ya pasti datang juga gitu kan. Jadi makanya aku masih coba apply lagi. Nah, waktu itu ada di suatu hari ada temen aku yang dia itu di komunitas mahasiswa perkumpulan paguyuban di univa aku gitu ya. Jadi aku tuh masuk ke grup paguyubannya gitu. Nah, dia itu nge-share ada lowongan HRD di perusahaan tambang. Jadi itu benar-benar aku dapat info lowongan itu dari Line. Nah, dulu itu aku lagi masih sering pakai Line. Aku lihat di grupnya ada lowongan dan itu kebetulan di perusahaan tambang dan aku mikir kayak wow, di perusahaan tambang terus di kota aku sendiri deket rumah gitu. Tapi pas aku lihat kualifikasinya itu ada minimal pengalaman 1 tahun. Aduh, aku di situ kayak udah langsung down, kayak ini kayaknya nggak bakal keterima deh gitu. Cuman ya udah karena keisengan aku, ya udahlah mumpung ada lowongan di kota aku dan ini di perusahaan tambang juga kan lumayan gitu ya. Udah akhirnya mau kualifikasinya minimal 1 tahun kayak atau gimana, kayak udah akhirnya aku tetap kirim email atau apply kerjaan, ngirim CV ke mereka. Yang akhirnya aku nunggu beberapa hari. Nah, setelah itu sekitar 3 hari setelah aku kirim email, mereka ngasih jawaban dan langsung nge-WhatsApp aku. Langsung bilangnya kayak gini, ini waktu itu nge-apply kerjaan ya, boleh saya telepon katanya. Oh boleh. Nah, langsung dari situ aku ditelepon lah. Oh, ini dengan istri ya? Iya. Sekarang lagi sibuk apa katanya gitu. Nah, ditanya ya sekarang lagi nggak sibuk apa-apa karena lagi nggak ada kerjaan kata aku kan. Ya udah, akhirnya bisa interview untuk hari Jumat nggak? Nah, di situ aku ditawarin interview untuk datang di hari Jumat. Nah, akhirnya aku bilang iya bisa, aku bisa untuk interview dan aku siap untuk datang interview. Ya udah, akhirnya waktu itu aku datang interview di hari Jumat. Aku kan waktu itu sempat bingung juga kayak kok aku bisa ya dipanggil ya, karena itu kan di situ kualifikasinya minimal pengalaman 1 tahun di bidang HRD, sedangkan aku masih fresh graduate gitu kan. Terus ya aku agak bingung juga mau pakai baju apa karena kalau di tambang kan sebenarnya nggak terlalu formal gitu bajunya ya. Sepengetahuan aku itu bisa pakai kaos juga gitu, jadi nggak perlu pakai kemeja yang rapi banget. Cuman kan aku mikir kalau mau interview tetap aja aku harus rapi gitu kan ya. Akhirnya aku kayak pakai semi kemeja gitu, terus aku pakai celana bahan, aku makeup tipis juga gitu ya. Takutnya itu masuk penilaian juga gitu. Nah, setelah itu aku interview, terus juga aku ada psikotes, terus juga ada isi-isi biodata. Nah, setelah itu si orang yang rekrutin itu bilang, nanya pas di akhir interview, kamu bisa nggak untuk interview nanti sama direksi katanya. Aku di situ bengong kan, kok ada interview lagi sama direksi gitu ya, apa aku langsung keterima apa gimana ini. Terus akhirnya ya aku langsung jawab aja, ya saya bisa. Untuk harinya kapan?
Terus saya tanya gitu kan, untuk harinya itu belum pasti, nanti bisa dikabarin lagi lewat WhatsApp katanya. Oh ya udah, oke kalau gitu. Jadi direksi itu kayak manajemen atau orang inti di perusahaannya gitu. Karena kenapa aku HRD harus interview dengan direksi ya, karena aku kan kayak aku jembatan antara manajemen dengan karyawan, makanya aku interviewnya nanti bakal sama direksi. Mungkin untuk jabatan-jabatan lain itu nggak perlu interview sama direksi, jadi cukup interview sama HR-nya aja gitu. Nah setelah itu aku nunggu sampai seminggu kalau nggak salah. Akhirnya aku dipanggil, katanya untuk interview itu di hari Jumat. Jadi akhirnya waktu itu aku datang hari Jumat lagi, dan untuk interview dengan direksi aku bener-bener kayak apa yang harus aku siapin itu aku bener-bener kayak bingung banget gitu ya. Pokoknya tapi si rekruternya itu bilang bahwa kalau untuk interview dengan direksi itu sebenarnya nggak perlu bahas-bahas lagi tentang kayak kelebihan kekurangan. Jadi untuk interview dengan direksi itu lebih kayak ingin melihat apakah kita itu memang benar-benar cocok gak sih sebagai HRD gitu. Karena waktu itu aku di tesnya yang bener-bener kayak coba kamu praktekin kamu lagi marahin karyawan, aku disuruh kayak gitu, sedangkan aku gak tahu harus kayak gimana. Aku bener-bener ya udah, akhirnya aku langsung aja frontal, aku ngemarahin karyawan yang memang dia itu sering telat atau sering jarang masuk kayak gitu. Akhirnya setelah proses interview dengan direksi ini, kayaknya aku keterima. Waktu itu aku kan lagi nunggu di lobby gitu, suruh nunggu jawabannya keterima atau enggak. Setelah itu aku dipanggil lagi masuk ke ruang yang rekruternya, jadi aku udah nggak ketemu direksinya lagi. Setelah aku masuk ke ruang rekruter, ternyata aku disuruh tanda tangan. Jadi aku bukan tanda tangan kontrak, tapi tanda tangan PTR. PTR itu kayak apa ya, tanda tangan aku kesepakatan mengenai gaji yang bakal aku dapetin. Nah setelah aku tanda tangan itu, aku nanya, Pak saya keterima ya di sini? Ya pokoknya nanti kontraknya hari Senin ya katanya. Jadi dia itu nggak langsung frontal ngomong kalau aku iya keterima gitu. Jadi ya udah tunggu aja nanti pas tanda tangan kontrak di hari Senin. Terus kayak kok kayak mimpi gitu ya. Aku kayak baru pertama kali aku interview dan aku langsung keterima, kayak iya padahal aku ngerasa aku kan nggak punya pengalaman. Dan di situ ternyata orang yang rekrut aku itu bukan HRD di perusahaan itu, melainkan dia itu cuman sekedar kayak konsultan HR-nya, dan dia itu bakal pergi sekitar 3 mingguan lagi setelah ngerekrut aku. Dia itu selalu bilang kayak nanti kamu gantian aku ya. Aku kan bingung di situ maksudnya ngegantiin apa gitu kan. Oh ternyata dia itu bukan HR di situ, dan di perusahaan itu belum ada HR-nya karena itu perusahaan baru. Jadi di situ aku HRD yang pertama, dan aku yang jadi HRD-nya cuman sendiri di situ. Bayangin, aku belum ada pengalaman apapun, aku belum tahu HRD kayak gimana, dan aku harus jadi HRD di situ sendiri. Ya aku mikir ya aku pasti bisa ketika aku mau belajar gitu. Terus ya di situ pun aku kan nggak sendiri, aku masih ada karyawan lain juga yang bisa ngebantu aku gitu kan. Ya itu mungkin cerita pengalaman aku gimana aku bisa keterima kerja di HRD dari lulusan psikologi atau sebagai lulusan psikologi. Jadi buat kalian yang selama ini mikir kalau lulusan psikologi susah cari kerja, itu enggak, sama sekali enggak. Ya sebenarnya bukan lulusan psikologinya ya yang jadi masalah, itu mau jurusan apapun itu tuh bisa mendapat peluang yang sama untuk dapat kerja. Jadi mau kalian dari lulusan ekonomi, mau dari lulusan hukum atau apa kayak, itu nggak menjamin kalian juga bisa dapat kerja, dan juga nggak menjamin kalian juga bisa lama dapat kerja. Jadi jangan salahin psikologinya, jangan salahin lulusan psikologinya gitu, karena nggak semua lulusan psikologi itu susah cari kerja, dan nggak semua lulusan psikologi juga cepat dapat kerja. Ya, jadi intinya lebih ke usaha kalian masing-masing, gimana cara kalian untuk nyari-nyari lamaran kerja, gimana cara kalian apply kerja, itu tergantung usaha kalian masing-masing. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan mengenai ke HRD-an atau ke psikologian, kalian bisa langsung komen di bawah, atau enggak bisa DM Instagram ke aku di sini, atau kalian bisa cek juga description box di bawah ini. Oke, sekian videonya, semoga kalian suka. See you in my next video, bye bye.